Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Anak-anak sekalian, saat ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi insya Allah sama sehat, tanpa kendala suatu apapun. Semoga saja demikian, selalu mendapatkan petunjuk hidayah, iman, Islam, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini kita masuk di sesi bab yang kedua, yakni berkaitan dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA dan SMK kelas 12, yakni berkaitan dengan bab 2, beriman pada hari akhir. Semula kita dari tiada menjadi ada, kemudian dari ada mulai dari baby menjadi anak-anak, kemudian menjadi orang yang remaja, menjadi dewasa, kemudian tua, dan selanjutnya adalah kita dimatikan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemana setelah itu? Apakah kita akan begitu saja pergi? Tidak. Ternyata kita nanti akan mengalami kehidupan yang berikutnya. Oleh karena itu, kita mencoba untuk mempelajari sejenak berkaitan dengan hari akhir, di mana yang merupakan hari akhir itu adalah rukun iman yang kelima. Apa itu hari akhir? Hari akhir atau yang dikenal dengan hari kiamat adalah suatu peristiwa yang luar biasa, yang pasti itu akan terjadi di mana saja, di seluruh makhluk, di seluruh alam semesta ini, termasuk kita sendiri yang pernah hidup ini di muka bumi ini, akan mengalami dimatikan, kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia ini. Maka kita nanti akan mempelajari makna beriman pada hari akhir secara simpel seperti itu, bahwa kita harus mengimani, kita harus yakin di mana kesempurnaan manusia yang beriman pada Allah tentu juga harus beriman pada hari akhir. Ini tidak gampang. Ini bagi orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk tidak akan mudah untuk percaya. Tapi semoga saja kita semua adalah orang yang beriman betul, sempurna iman kita, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menghidupkan kembali di hari kemudian. Oleh karenanya itu, dalam menyongsong hari akhir yang nantinya kita akan mendapatkan segala sesuatu perjalanan hidupnya, mulai dari dimatikan dengan goncangan yang sekeras-kerasnya, kemudian semua meninggal dunia dan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ditimbang, dihitung, dan diberikan balasan manakala amal kita yang lebih baik nanti daripada kejelekannya, maka kita langsung untuk bisa masuk di surganya Allah. Oleh karenanya, untuk menyongsong ke sana yang akhirnya nanti kita akan bisa masuk di surga ataupun di neraka, oleh karena itu kita harus beriman pada hari akhir agar kita ini nanti kelak bisa menyongsong surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu kita hendaknya untuk berperilaku pada hari akhir, berperilaku yang mencerminkan iman pada hari akhir dan hikmah-hikmahnya. Anak-anak sekalian, kita lihat background di dalam gambar ini merupakan background rusaknya, tumpahnya alam semesta yang itu terjadi
banyak ayat yang setelah menjelaskan, yang telah memberikan penjelasan yang jelas, seperti Quran surat Toha ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ufiha litujza kullu nafsim bima tas'an. Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakannya, waktunya, agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Ini rahasia, tetapi ditunjukkan oleh Allah, tidak ditunjukkan bahwa saatnya nanti akan terjadi. Ini tentu mengandung makna yang dimaksudkan, banyak makna yang nantinya akan bisa kita peroleh. Atau juga surat Al-Hajj misalnya, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam alam kuburnya. Anak-anak sekalian, bisa kita lihat guncangan yang seperti itu, bahwa hari kiamat itu nanti terjadi, dan kapan terjadinya Allah telah merahasiakan. Allah hanya menunjukkan tanda-tanda hari akhir, dan itu ditunjukkan dalam dalil-dalil. Hari akhir bisa kita tunjukkan dengan ayat-ayat kauniyah juga, ayat-ayat yang tertera di alam semesta ini. Contohnya banjir bandang, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, ataupun juga semacam corona yang terjadi. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Cuman hari kiamat yang seperti itu memang hari kiamat yang dikategorikan hari kiamat sugro atau hari kiamat kecil, karena di dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa hari kiamat itu ada dua, hari kiamat sugro dan hari kiamat kubro. Hari kiamat sugro seperti yang tersebut tadi. Kemudian yang kubro, peristiwa pada hari akhir, yang semua nanti akan rusak, semua itu akan binasa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, nalikane bumi diguncangkan dengan goncangan yang sangat berat. Wa asqalatil ardu asqala, maka akan keluarlah isi perut bumi ini yang akan bertabrakan di atas alam semesta itu. Nah, ini di dalam kiamat kubro, bumi digoncangkan dengan yang sangat dahsyat, kemudian laut dan samudera meluap, kemudian benda langit bertabrakan seperti aneh-aneh berterbangan. Nah, ini kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, tetapi tanda-tanda kecil cukup telah ditunjukkan oleh Allah banyak sekali, termasuk tanda-tanda kematian seseorang, tanda-tanda besar. Dan nanti akan ada slide lagi yang bisa Anda buka, Anda pelajari sendiri macam-macam peristiwa di akhir nanti. Insya Allah seperti itu. Nah, yang terpenting kemudian adalah bagaimana untuk menyongsong kita sebagai seorang yang beriman, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, pada hari kiamat, iman qada dan qadar dengan sempurna. Maka hendaknya kita harus beriman pada hari akhir ini, dan tentu beriman harus diimbangi dengan perilaku-perilaku yang baik. Di antaranya menjadikan kita itu hidup penuh kehati-hatian, berperilaku yang jujur, bertanggung jawab, adil dalam membagi waktu, beramal untuk masa depan, memilih teman yang baik, terus-menerus mengkaji Al-Quran, terus-menerus mengkaji Al-Hadis, terus-menerus kita ini berusaha yang terbaik dimanapun dan di kapanpun berada. Anak-anak sekalian, kemudian kalau kita mau merasakan sebenarnya bahwa kita tidak akan hidup selama-lamanya, tetapi kita nanti akan ada
transformasi melalui kiamat, berupa datangnya hari kiamat, maka kita hendaknya berperilaku yang baik-baik itu. Insya Allah kalau perilaku yang baik-baik itu akan menumbuhkan kemaslahatan kepada diri kita sendiri dan masyarakat pada umumnya. Paling tidak kita akan mempunyai semangat untuk menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, saya kok belum sholat, padahal nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, maka segera sholat. Loh, saya kok belum beramal, padahal saya diberikan rezeki yang banyak, yang tidak terhingga setiap hari, setiap saat, tetapi saya belum bersedekah apapun dari yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini akan tumbuh ketaatan, sehingga kita ini akan sungguh-sungguh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dengan kita beriman pada hari akhir, tentu akan mendapatkan ketentraman jiwa karena diliputi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang selalu menjurus kepada amal-amal yang soleh. Dan selanjutnya kita pun juga akan memperoleh dorongan diri, motivasi diri untuk bekerja keras, untuk berusaha yang terbaik, mencari ilmu terus-menerus, tiada henti, tiada lelah, tiada bosan-bosan untuk mencari ilmu, sekalipun usia tetap berjalan. Dan juga kemudian kita akan memperoleh kesempurnaan di dalam keimanan, insya Allah seperti itu. Anak-anak sekalian, silahkan kalian dengan sekelumit ini berpikir yang positif, selalu termotivasi, meyakinkan diri untuk selalu beriman pada hari akhir, dan selanjutnya mendorong diri kita selalu taat dan selalu taat dan selalu taat untuk menyongsong masa depan yang nantinya akan kita huni, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rindunya menuju alam baka, yakni surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Dan selanjutnya anak-anak sekalian bisa diperdalam mencari bacaan-bacaan, dan nanti akan kami berikan slide-slide yang bisa kamu perluas, atau MP3 yang perlu kamu luas, atau MP4 yang bisa kamu dengar. Insya Allah akan menambah wawasan-wawasan untuk beriman pada hari akhir. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga barokah semuanya. Amin amin ya robbal alamin.